Assalamualaikum. Kita ngobrol lagi nih. Ngobrol yang sederhana-sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau menurut saya di zaman COVID begini, itu yang paling utama itu adalah kesehatan warga sama gimana caranya perekonomian itu jangan sampai bangkrut lah. Artinya bangkrut tuh jangan sampai warga nggak bisa makan gitu kan, nggak bisa melakukan apapun dan tanpa masa depan gitu kan. Jadi menurut saya itu yang paling utama. Dan itu juga artinya supaya kondisi ini tidak makin memburuk gitu kan, karena memang kenyataannya ini cobaan seluruh dunia gitu kan, COVID ini. Dan walaupun sekarang katakanlah yang sakit mendekati 7 juta gitu dan banyak yang sembuh, ya itu bagian dari proses juga yang harus kita tetap waspadai karena tetap belum selesai gitu kan COVID-nya. Nah, jadi kalau misalnya di sisi yang lainnya ada yang bilang nih, teman-teman ada yang bilang itu salah lah, ini salah lah. Kalau saya nih fokusnya gitu kan, mari itu dipandang sebagai bagian daripada yang mesti diperbaiki gitu kan. Karena kalau melihat soal pergantian kekuasaan, terus kemudian juga di tengah begini malah fokusnya bukan yang tadi, menurut saya bisa jadi keterlaluan gitu kan. Nah, maksudnya keterlaluan tuh begini, jadi kita lebih bagus gitu kan justru berdoa, mendoakan agar yang baik-baik yang terjadi. Nah, terus kalau misalnya nggak puas gitu kan, atau ada yang nggak bener gitu kan, atau ada yang dibikin ngawur lah gitu kan, tapi kita sebagai rakyat yang ngerti, kalau feeling saya gitu kan, kalau 100 juta doa yang bener terus, itu akan terwujud gitu kan kebaikan. Karena kalau kita lihat juga gitu kan, dulu lah zamannya yang paling sederhana sih, misalnya zamannya nabi-nabi gitu kan. Nabi Musa itu memberikan peringatan saja kepada Firaun. Kemudian juga Nabi Ibrahim memberikan peringatan saja juga kepada Raja Namrud gitu kan. Nggak nyusun kekuatan buat ngegulingin Namrud. Nabi Musa pun tidak menyusun kekuatan untuk menggulingkan Firaun gitu kan, tapi terus saja memberikan peringatan-peringatan supaya umat yang ada di situ gitu kan, para warga-warga yang ada di situ maupun pemimpinnya itu menjadi terbuka hatinya dan menjadi menyembah Allah kalau zaman ketika itu kan disampaikannya. Tapi intinya adalah kebenaran itu disampaikan seperti An-Nasr gitu kan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bihaqi wa tawasaw bisob. Karena sungguh merugilah semuanya gitu kan kalau cuman membuang-buang waktu gitu kan, dan yang baik itu saling memperingati dan yang benar itu orang yang bertakwa. Nah, konteksnya lagi ke sekarang gitu kan, mari kita fokusnya itu di ngebangun kebaikan ini gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwa dengan kekuasaan berubah terus kemudian bisa segala macam jadi baik gitu kan. Kan kita udah ngerasain juga gitu kan dulu di Indonesia ini tahun 66 dan 98 gitu kan. Kita sudah merasakan perubahan yang artinya perubahan yang diharapkan cepat lah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman juga mesti ingat gitu kan, di dalam kekuasaan buat yang belum puas gitu kan. Kenapa sih kok sekarang seakan-akan semuanya berpihak kepada oligarki gitu kan, kepada pemodal gitu kan. Nah, di berbagai negara juga gitu kan, termasuk kalau kita bicara demokrasi kiblatnya Amerika. Dulu pun gitu kan, dan mungkin sampai hari ini pemerintahannya itu selalu sangat ditentukan oleh siapa yang modalin. Siapa yang modalin politisinya, siapa yang modalin partainya, siapa yang modalin kampanyenya gitu kan. Begitu juga di Indonesia, kalau mau jujur gitu, kita mau terbuka, kita masih dengar ada
mahar buat partai, mahar buat jadi bupati, mahar buat jadi gubernur dan lain-lain lah ya. Kita masih denger itu kan. Kemudian juga buat yang pengalaman di dunia politik ini, pada saat pemilihan di proses demokrasi itu, kita sendiri juga tahu by name by address, belum by name by address by rekening. Kenapa? Karena mungkin cuma 50.000 lah gitu kan, atau ada karena kekuasaan di lingkungan tertentu gitu kan, di perusahaan-perusahaan tertentu dia bisa dapat sampai 100.000 orang gitu kan, bisa satu provinsi dapat 2 juta orang gitu kan, diketok itu jadi semua gitu kan. Nah tapi yang ingin disampaikan itulah fakta-fakta yang masih ada. Nah artinya apa? Artinya kita harus memperbaiki justru ke internal dulu, ke diri kita masing-masing dulu gitu, bukan nyalahin lu salah gua bener gitu kan, tapi mari kita perbaiki. Nah maksudnya dari perbaiki itu, kalau kita mau nyontoh lagi misalnya ke zamannya Rasulullah gitu kan, Nabi Muhammad SAW, itu ketika terusir dari Mekah gitu kan, pergi atau hijrah ke Madinah, mulai dengan komunitas kecil dulu, dakwah dulu, membangun komunitas dulu gitu kan, terus kemudian membangun imannya dulu, nilai-nilai lah ya, nilai-nilainya. Nah itu Rasulullah dibimbing sama malaikat Jibril. Tadi apakah itu Nabi Ibrahim, apakah itu Nabi Musa, itu dibimbing oleh malaikat, itu Allah kasih. Nah kita sekarang ini nggak dibimbing malaikat dalam konteks seperti Rasul tadi gitu kan. Jadi kita mengacu kepada kitab-kitab apapun yang Anda yakini, yang kita yakini gitu kan. Kalau saya kebetulan saya meyakininya Al-Quran. Nah tetapi ketika memahami itu dalam konteks hidup sekarang, itu kita perlu berdialektika, tanya sama yang lain, dengar dari yang lain, kita bertukar pendapat gitu kan. Jadi jangan merasa saya paling benar gitu kan, ataupun siapapun yang terbenar gitu kan, tapi kita rembukan. Nah dalam konteks bicara kenegaraan dan politik ini juga gitu, pada saat ini kalau misalnya partai politik, politisi, kemudian juga orang-orang yang terjun di politik dibiayainya bukan oleh rakyat, ya ini konsekuensi logisnya gitu kan. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa, ya memang ini konsekuensi logisnya ketika dibiayainnya oleh segelintir perusahaan, segelintir konglomerat gitu kan. Jadi jangan nyalahin, kita justru kalau saya sih melihatnya alhamdulillah sampai saat ini. Nah sekarang kita kalau ke depan memperbaiki, berubah. Misalnya ada juga teman ngusulin, kenapa sih harus kampanye keliling-keliling gitu kan, kemudian repot lah bikin kantor segala macam. Sekarang udah mulai begini, udah ketahuan nih, bisa webinar aja gitu kan, bikin partai itu online begini aja, pemilihan juga modelnya nanti dengan teknologi begini aja, tapi dijamin bahwa itu benar. Nah, saya kira itu adalah pikiran-pikiran yang maju juga gitu kan, dimana diharapkan ketika biaya politik itu makin mengecil, kemudian dukungan itu dari masyarakat, maka politisinya nanti yang mimpin akan berorientasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat atau orang biasa menjadi pemimpin gitu kan saja gitu kan, karena kalau sampai di situ maka kita hanya sampai kepada kekaguman. Sudah kagum berarti orang biasa bisa jadi pemimpin gitu kan, itu bagus, tapi hanya sampai itu. Nah sekarang bagaimana adalah orang-orang yang kira-kira mampu, yang berjuangnya untuk masyarakat, dijadikan oleh masyarakat, dijadikan oleh rakyat untuk pemimpin. Nah ini perlu ada terobosan-terobosan di mana kita perlu berpikir yang transformatif gitu kan. Saya bercanda dengan kawan-kawan saya di UI gitu kan, saya bilang sekarang mah hebat, yang bertarung itu Gajah Mada dengan Gajah Mada ke depan nanti 2024. Bahkan pemimpin yang melawannya juga Gajah Mada juga gitu. Di mana UI? Nah, apakah UI udah puas gitu kan hanya ngeluarin kampret sama cebong gitu kan, terus kemudian jadi cheerleader aja gitu kan? Padahal kan di UI juga banyak, ada yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi profesional semua atas dasar dirinya sendiri gitu kan, mereka nggak ngegantung kemana-mana. Bahkan
karena saking rendah hatinya gitu kan, kemudian juga memang fokusnya di UI itu dari dulu apa namanya berbangsa gitu kan, yang artinya tidak berpolitik dipolitisir gitu kan, yang pendek-pendek lah ininya yang nyata-nyata. Maka ketika Iluni pun ya di tengah saja gitu, artinya di tengah itu ya menjalankan apa yang harus dijalankan yang dibutuhkan oleh orang banyak gitu, terutama anggota Iluninya dengan masyarakat, sehingga tidak berpikiran atau ngambil atau memposisikan yang jauh-jauh gitu kan, tapi yang berdasarkan nurani yang dibutuhkan aja. Nah, itu pilihan-pilihan yang sudah dilakukan dan itu sampai ada sekarang. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa untuk yang jauh itu perlu yang dekat dulu. Yang dekat itu perlu guyup, guyup itu perlu pendekatan. Dan itu tergantung dari pribadi masing-masingnya. Dan proses berjalan ini kalau besar, itu modalnya nggak mungkin dari komunitas kecil kalau pengen berubah menjadi kebaikan bersama. Harus dari komunitas yang lebih besar, dan balik lagi kepercayaan itu yang mesti dibangun. Itu kan nggak bisa tiba-tiba kepercayaan itu tinggi, nah atau tumbuh demikian besar. Nah, kembali ke cerita itu, sebenarnya kalau dilihat berbagai komunitas di Indonesia itu banyak tumbuh gitu kan. Jadi kembali lagi ke perjuangan yang misalnya saya sampaikan tadi sebagai bagian pemacu dari UI gitu kan, kita lihat bahwa teman-teman kita yang di UGM itu berpuluh tahun nyaman dan berjuang di desa, sehingga pembangunan dari desa itu banyak dilakukan oleh kawan-kawan dari UGM. Jadi ketika setelah Pak Budiono jadi Wapres, kemudian sekarang presidennya dari UGM, itu juga adalah bagian daripada proses pengabdian yang panjang, tidak begitu tiba-tiba terjadi. Sedangkan yang dari UI mungkin rata-rata lebih senang berada di sekitar ibu kota, berada di sekitar perusahaan-perusahaan besar, dan berada di sekitar elit saja gitu kan, dan tidak menjadi elitnya gitu kan. Jadi itu juga mungkin perlu jadi cambuk gitu kan. Tapi balik lagi kepada berbangsa ini gitu kan, balik kepada berbangsa ini, kita sudah saatnya sekarang lihatnya adalah bukan berebut kekuasaan, tapi bagaimana caranya membangun sentra-sentra untuk kebangkitan di pasca Covid ini. Kebangkitan entah itu ekonomi, entah itu teknologi, entah itu pengobatan, dan lain sebagainya, sehingga orang itu sekarang bisa bekerja lebih banyak lagi. Coba Anda bayangkan sekarang, misalnya yang saya baca nih ya, bisa-bisa saja salah, defisit itu bisa sampai 600 triliun anggaran. Bisa saja sampai 1000 triliun, nanti biar pemerintah yang lebih menjelaskan. Tapi kalau buat saya, yang paling penting ketika itu digunakan untuk kebutuhan yang mendesak saat ini, di mana menjaga kesehatan, di mana supaya tidak terjadi kerusakan ekonomi yang lebih besar, itu adalah pilihan. Dan kita harus mempercayainya dalam artian mengawasi, mengontrol, dan membuka itu semua laporan-laporan itu dalam konteks tadi. Misal buat yang ada di dalam itu transparan gitu kan, sehingga orang bisa ikut memberitahu, sehingga orang itu bisa memberikan saran. Itu dilakukan karena di era Covid ini kalau mau kita telaah, itu hanya segelintir saja yang bisnisnya makin jalan dan besar gitu kan, tapi mayoritas itu karena kondisi ini kekunci gitu kan. Nah, ini sebetulnya juga bukan pilihan, tapi ini adalah kondisi dan kenyataan saat ini. Nah, di titik tertentu Indonesia sudah memilih dengan tanda petik new normal gitu kan. Ini sudah menyadari akan dibuka. Nah, mudah-mudahan kita siap, kita hati-hati gitu kan. Ini akan segera bisa berjalan ke situ gitu. Jadi jangan ada lagi misalnya fitnah haji nggak jadi berangkat. Yang pasti insya Allah tahun depan berangkat ya berangkat. Terus kemudian orang jadi mundur setahun, memang pasti kecewa karena sudah lama nunggunya. Terus kemudian juga bisa jadi di dalam proses ini ada yang tidak jadi juga gitu kan, karena keburu meninggal. Ini bisa jadi gitu kan. Tapi marilah lihatnya bahwa COVID-19 ini bukan kita yang buat, bukan pemerintah Indonesia yang buat, bukan manusia dalam konteks sengaja direkayasa, dalam keyakinan saya gitu kan, karena tanpa izin Allah itu nggak bakalan kejadian. Tapi marilah baca bahwa ini sudah terjadi. Nah, dengan kesabaran itu, balik lagi tadi berdoa,
berusaha gitu kan, bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalau misalnya ada orang yang jahat, yang aneh, yang ajaib, kalau doanya luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia, jalannya bisa macem-macem buat orang-orang tersebut. Nggak usah pakai pengen ngegulingin, pengen diramein, nggak usah. Kita doa aja terus, doa terus, kerja terus ini. Kenapa saya yakin seperti itu? Kenapa? Satu, karena pada kenyataannya dunia itu tanpa Anda semua, tanpa saya, tanpa kita semua, ini jalan terus. Buktinya apa? Dulu sebelum ada kita, jalan juga dunia ini. Sudah ada desainnya, jalan. Itu terbukti ketika kita semua belum ada, jalan juga. Dan insya Allah ketika kita nanti pada titik tertentu semua sudah tidak ada, akan tetap jalan. Nah, kita ini hanya ada di periode tertentu. Nah, marilah kita bikin tinta emas di periode kita berada ini sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang yang ada pada saat krisis ini, menjadi yang tangguh, yang teladan, yang sabar, yang terus berusaha, yang tahan terhadap godaan, yang tahan terhadap fitnah, yang tahan terhadap adu domba, yang punya visi yang jauh, yang terus membangkitkan semangat masyarakatnya sehingga kita bisa lolos dari semua cobaan ini. Nah, itu mari terus bangkitkan. Bangkitkan terus itu. Nah, oleh karena itu, kembali lagi tadi, sebagian orang atau mayoritas orang saat ini hampir pasti menuju ke jurang kesulitan. Banyak yang mulai nggak bisa bayar sekolah anaknya. Banyak yang mulai mengurangi makannya. Banyak yang mulai mengurangi kepergian kemana-mana. Semua dikencangkan, termasuk pinggangnya, perutnya, keinginannya, semua dikurangkan. Anda perlu tahu bahwa kenapa orang yang miskin atau kurang beruntung itu sulit untuk berubah. Karena mereka sudah mati harapannya, mati keinginannya. Dan mereka itu karena mati harapan dan mati keinginannya, mereka merasa bahwa itulah kehidupan mereka yang paling ideal. Karena keluar dari situ, maka dia menghadapi sesuatu yang luar biasa mereka nggak tahu. Padahal orang-orang itu adalah tangguh dan luar biasa. Atau dengan kata lain, kalau Anda pernah tahu, ketika Anda di ruang yang baunya luar biasa, kalau Anda lewat beberapa saat, maka menjadi biasa dan dianggap habis itu nyaman. Nah, dalam konteks ini, marilah kita melihat yang turun-turun tadi, itu harus dievakuasi sehingga begitu ini langsung mental, naik lagi. Bangsa ini begitu turun tidak boleh crash terus ke bawah, tetapi dia harus membel naik lagi. Nah, naik itu kalau dalam konteks kebersamaan itu bisa dilakukan ketika kita berjabat tangan, kita bersama-sama, kita saling mendukung dan kita bangkit lagi bersama. Nah, bangkit bersama di era ini itu sungguh penting buat kita semua. Kenapa? Karena teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku, ini adalah era di mana dunia diberikan tantangan, diberikan cobaan yang nyata. Ingat, ini adalah cobaan dan godaan dan semua yang nyata. Amerika sama Cina perang, banyak orang berpikir bagaimana kita mendapatkan sesuatu dari ini. Kalau saya, mendingan kita jaga jarak situ, kita berusaha mendamaikan. Kenapa? Karena ketika ini perang atau kita ikut-ikutan, maka akan ikut ada di pusaran itu. Akan ada di pusaran itu. Kalau kita duduk menjaga jarak dan terus malahan menyemangati untuk berdamai, karena sekarang nyatanya itu adalah alam dan corona itu menjadi tantangan umat manusia di dunia. Jadi jangan ditambah lagi dengan hal yang di sisi-sisi yang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu setelah corona ini ada apa lagi, apa jaminannya. Ketika corona ini kemudian tidak menimbulkan yang lain lagi. Kenapa? Karena dampak yang nyata dari corona itu sendiri sekarang, itu ambruknya berbagai kekuatan perekonomian di dunia. Katakanlah orang punya 5 triliun. Kalau COVID kena terus meninggal kan selesai juga. Begitu juga orang yang tidak punya apa-apa, artinya kalau
tidak bekerja sama, dia bisa sulit dengan keadaan ekonominya. Jadi disinilah kita butuh kerjasama, butuh tadi, termasuk juga jangan-jangan ketika yang berpunya banyak, yang beruntung banyak, dia malah memberdayakan kebanyakan masyarakat, malah jadi tumbuh kekuatan baru yang bisa muncul, menimbulkan entah itu jamu untuk obat, entah itu pernapasan seperti merpati putih untuk melawan COVID, entah itu adalah probiotik untuk COVID, entah itu menumbuhkan pariwisata sekaligus tempat yang bisa lepas dari COVID di Indonesia. Nah, itu semua adalah butuh pemikiran, bukan impian. Kekuasaan adalah kekuasaan yang satu sisi tadi. Dan saya berharap kekuasaan itu suatu hari tidak lagi by name, by address, by rekening. Karena kalau mau jujur, dengan itu nggak besar. Untuk DPR itu ada 560 anggota misalnya. Dengan satu anggota yang mesti masuk dengan 100.000 orang misalnya, gitu kan, butuh pemilih, maka diguyur 1 juta itu cuma butuh 56 triliun. Atau dengan 100 triliun lah itu bisa selesai. Kalau bicara perorangan, itu 100 triliun tidak mungkin perusahaan bisa jadi besar. Tapi kalau bicara korporasi, konspirasi dan segala macam, itu kecil gitu. Jadi maksud saya, balik lagi, kalau berpikir kekuasaan itu nanti hanya berkuasa, menguasai dan mempertahankan kekuasaan. Nah, tetapi kalau bicara amanah, bicara kebangkitan masyarakat, bicara ketangguhan, bicara kesabaran, insya Allah bicaranya keberkahan dan kebaikan. Nah, marilah teman-teman semua, kondisi ini, katakanlah bagi yang makin hari makin sulit, sabar, terus bertahan, terus cari jalan. Mari kita cari jalan bersama. Bersama-sama kita cari jalan untuk bangsa ini. Yang masih sangat lega bisa berpikir masih tahan 10 tahun. Alangkah baiknya misalnya bagaimana yang 5 tahun itu dari yang 10 tahun tadi, atau yang 7 tahun itu dari 10 tahun tadi, itu digunakan untuk membangkitkan situasi ini. Begitupun yang lain-lain. Tapi intinya adalah sekarang segala daya dan upaya, segala sumber resources yang ada, itu kita fokuskan kesehatan dan tidak boleh ambruk. Dan kita perlu terus berlatih setiap hari untuk berpikir tentang solusi dan terus menyemangati. Kita bersyukur kepada para dokter, para tim medis yang berada di depan terus menerus. Walaupun saya kemarin sempat sedih, ya Allah, saya baca kok insentifnya belum dibayar gitu kan. Apakah insentif untuk tentara, polisi gitu kan dibayar gitu kan? Apakah untuk birokrat yang benar-benar ada di lapangan itu sudah dibayar? Itu saya dalam hati mudah-mudahan semua itu terbayar oleh negara, karena ini situasinya sulit. Kemudian juga saya misalnya melihat biasanya tiap pagi itu ada tukang bubur ayam keliling lewat rumah. Kenapa saya ceritakan di sini? Dia itu berjalan lebih dari 30 km sampai di tempat kami ini. Sehingga saya melihat betapa tangguhnya tukang bubur ayam itu. Selama 3 bulan kemarin beliau tidak ada. Baru hari kemarin dia lewat, bubur ayam. Dalam hati saya, oh ini adalah sebagai tanda atau sinyal bahwa new normal itu akan datang gitu kan. Nah, tetapi teman-teman semua, mari coba kita ingat bagaimana ketika new normal itu diterapkan, tetapi di lampu merah itu ada ratusan motor dengan mobil bisa ditutup pakai AC, tapi motor itu terbuka. Apakah corona itu keluar gitu kan di udara ramai di udara begitu coronanya gitu kan, atau bagaimana? Ini perlu dipersiapkan, ini perlu betul-betul. Dan sekarang saya ulang lagi, apakah itu kalau tempat pekerjaan yang rame-rame itu dibuka begitu, apakah mereka boleh bebas naik kendaraan umum ketemu siapapun gitu, kemudian di tempat satu pekerjaan itu? Nah, atau dia mau dikelola di perusahaan itu, atau di hotel, atau di mana? Nah, begitupun dan yang lain-lain yang rame-rame itu. Nah, saya bersyukur bahwa untuk sementara waktu anak sekolah gitu kan ditahan dulu. Nah, apalagi yang kecil-kecil gitu kan, ini ditahan dulu. Nah, tetapi di satu sisi saya juga memahami bahwa tidak boleh terus tahan karena pendidikan harus mulai berjalan. Nah, bagaimana membuka celah-celah ini? Saya pernah menyampaikan di pembicaraan sebelumnya,
bangsa kita ini ahli bergerilya. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk bergerilya ini tadi. Nah, sehingga ketemu jalannya. Kemudian juga yang terakhir, di tengah kondisi ini birokrat saya dengar work from home, sehingga kawan-kawan saya yang jadi korban perampasan tanah dia bilang, "Kang, ini gimana dong? Jangan-jangan negara WFH, WFH, kemudian korban-korban perampasan tanah ini tidak diperjuangkan. Ini harusnya diperjuangkan kon." Kemudian di sisi lagi saya dengar, untuk memperjuangkan keadilan itu harus ada uang 20 miliar, 40 miliar untuk bayar birokrat, untuk bayar aparat ini. Saya bingung. Kok begini apa? Kemudian saya diyakinkan bahwa tidak mungkin itu kalau tidak ada, harus bayar-bayar. Saya bilang, ini sebenarnya kita ini kalau terus begini dan menyerah, apakah bukan kita sebenarnya yang membangun mafia baru? Apakah bukan kita yang membangun mafia baru? Saya tidak tahu. Tapi kembali lagi, tadi saya percaya, saya tidak mau nyalahin siapapun, tapi itu realita yang saya dengar. Jadi kembali lagi, entah itu politik, entah itu ekonomi, entah itu kondisi masyarakat, entah itu korban perampasan tanah, mari kita bersatu sekarang karena COVID itu nyata. Saya ulang lagi, mari kita bersatu. COVID itu nyata. Dan kalau Allah berkehendak, siapapun yang menghambat, siapapun yang mengganggu itu bisa cepat diselesaikan. Sehingga gak usah kita mikir kekuasaan, gak usah mikir perebutan kekuasaan. Mari kita yang pikirkan itu fokus kesehatan masyarakat dan perekonomian negara ini tidak boleh bangkit. Inilah tantangan kita, saya ulang sekali lagi, inilah tantangan kita yang sekarang hidup di periode ini. Jadi periode ini ketika selamat, ini adalah zaman emasnya kita hidup di zaman ini. Walaupun itu semua Allah yang tentukan. Tetapi kita sekarang diberikan persoalan, kita diuji. Bukan, saya masih yakin ini bukan azab, ini adalah ujian. Ini ujian ya, karena 6 juta sudah kena, yang sembuh banyak gitu kan. Ini insya Allah ujian. Jadi ujiannya apa? Untuk melepas hedonisme, melepas keserakahan, melepas kebiasaan, tidak suka dengan orang lain, melepas kemarahan, supaya kita bisa hidup apa adanya dan memulai semuanya dengan apa adanya. Nah, ini memang saya sendiri merasakan ini tidak mudah, gitu kan. Tidak mudah, sungguh tidak mudah. Saya banyak dilarang lagi, tidak boleh naik kendaraan umum, gitu kan. Padahal saya hobi, itu kan. Kalau punya kesempatan saya naik, saya lihat, gitu kan. Oh begini kenyataannya, saya ngobrol gitu kan, yang bisa saya ajak ngobrol. Sekarang itu sulit gitu kan, karena dianggap ketemu orang. Saya pernah sakit gitu kan, jadi saya tidak lagi gitu kan menemui kesempatan itu gitu kan. Belum yang lain-lain, buat saya ini tidak mudah gitu kan. Jadi ini adalah proses juga gitu kan, proses tadi yang perlu adaptasi. Nah, dan saya pikir itu juga terjadi kepada banyak orang. Jadi kembali lagi, saya ingin katakan bahwa mudah-mudahan kita bisa lolos dari kesulitan ini. Inna ma yusri yusran wa inna ma yusri yusran. Jadi dengan doa, dengan usaha, marilah kita melakukan semuanya ini dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dan bangsa ini dijauhkan dari godaan-godaan untuk bertarung yang gak perlu gitu kan, dengan goda-godaan ingin berkuasa dalam kondisi begini gitu kan, dengan goda-godaan ingin mendapatkan harta yang berlebihan gitu kan karena keserakahan. Nah, tetapi marilah bangsa ini kuat untuk melalui ini, saling gotong royong, saling berbagi, saling menguatkan, sehingga kita bisa lolos semuanya dari ini. Dan Indonesia akan punya kebanggaan dengan generasi yang ada pada saat ini, karena nanti insya Allah akan jaya. Generasi inilah yang akan memperlihatkan bagaimana kekuatan gotong royong, saling menyelamatkan dan saling menjaga gitu kan, menjauhkan diri dari keserakahan, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Demikian, insya Allah kita bisa selamat sampai di usia kita yang memang pada akhirnya semua orang akan kembali gitu kan, tetapi bukan karena ribut yang gak keru-keruan, bukan karena penyakit yang karena kita gak kompak tidak bisa tertangani, tetapi karena memang kita kembali karena setiap orang itu pada dasarnya sudah digariskan untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta.
Demikian, semangat terus Indonesia, teguhkan pikiran kita, selamatkan bangsa ini, mari kita bergandengan tangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.